Sekali lagi terima kasih kepada provinsi yang memberikan bantuan untuk pengembangan desa korporasi. Tentunya kami menyambut gembira dan merasa bahagia bahwasanya desa korporasi ini pada akhirnya bisa terbentuk karena kita melihat bahwasanya kebutuhan di lapangan itu untuk kebutuhan daging itu masih bisa kita penuhi melalui kegiatan melalui desa korporasi. Tentu saja dengan ada kata-kata korporasi itu pengelolaannya sudah profit oriented. Jadi memang harus dilaksanakan mengikuti tata kelola bisnis. Sudah berpikir berapa biaya operasional, kemudian profit yang diharapkan berapa dan sebagainya. Dan ini tidak bisa lagi dikelola secara asal-asalan. Dan juga tadi kami mendengar ada bantuan 100 ekor. Kami harapkan petani kami juga bisa untuk mengembangkannya menjadi lebih banyak. Karena bagi saya untuk keberhasilan ternak di Kubar ini gampang saja. Lihat saja berapa populasinya. Itu saja angka yang kita lihat. Jadi kalau terjadi peningkatan, berarti itu ada keberhasilan. Dan kita bisa lihat apakah peningkatannya itu naiknya double, triple, dan sebagainya. Berarti disitulah kita bisa melihat seberapa jauh tingkat keberhasilannya. Dan juga terkait dengan sapi pedaging, saya sepakat bahwasanya itu dikembangkan di Kutai Barat. Kalau terkait lahan, tidak ada masalah. Ya, kami ini lahannya luas, ya, ada yang dikerjasamakan dengan pihak perusahaan tambang. Nah, itu berarti dan lahan tidak masalah. Hanya saja memang seperti kita tahu kalau piara sapi ini, setahu saya tuh nomor 1 masalahnya pakan, nomor 2 pakan, nomor 3 pakan. Kenapa ini sampai jadi prioritas 1, 2, 3 masih pakan? Ya, saya hitung-hitung saja sederhana. Kalau sapi itu kan kalau dia berat badan 300 kilo misalnya ya, berarti 30 kilo sehari. Sebesar itu kebutuhannya. Jadi sebulan itu 1 ekor ya sekitar 900-an. Nah, itu baru 1 ekor. Jadi makanya dimanapun problemnya pasti pakan. Nah, jadi saya kira sementara kita mengembangkan sapi, kita juga pikirkan pakannya ini ya. Jadi kalau masalah berikutnya, kalau sudah ada komoditasnya, sudah ada sapinya, saya kira pemasaran tidak jadi masalah, baik dipasarkan di dalam Kubar maupun dipasarkan keluar Kubar. Bahkan nanti harapan saya itu bisa menembus IKN. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi yang datang ke Kampung Rejo Basuki berkaitan dengan program PDKT yang ada di Kampung Rejo Basuki. Ada 2 kelompok. Kami dari pemerintah kampung pada prinsipnya mendukung dan mensupport kegiatan tersebut. Mudah-mudahan kegiatan yang ada di Kampung Rejo Basuki dapat berhasil dengan baik. Yang kedua, kami minta dampingan dari Bapak Ibu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi untuk selalu membina, karena kelompok kami adalah kelompok yang baru, perlu belajar, perlu pendampingan dari Bapak Ibu sekalian untuk keberhasilan daripada kegiatan yang ada di kelompok kami. Mungkin ini sedikit dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuannya ke kelompok ternak yang ada atau kelompok tani yang ada di Kampung Rejo Basuki. Jadi program PDKT ini merupakan program yang baik ya. Selama ini kita kalau pembagian sapi itu kurang terpantau, tapi sekarang sudah mengacu kepada orientasi bisnis, sehingga peternak diajari untuk berbisnis dalam bidang peternakan. Dan ini ke depan saya yakin sekali bahwa ini akan bisa membawa kemajuan pada usaha peternakan di masyarakat. Hari ini kami sudah melaksanakan tugas sebagai tim yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi terkait dengan kegiatan program pengembangan desa korporasi ternak. Kebetulan tim kami itu di wilayah Kutai Barat, dan kebetulan Kutai Barat ini berada di Desa Rejo Basuki. Ada 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Sumber Rejeki,
dan yang kedua adalah kelompok karya bersama. Kami awalnya sudah melakukan sosialisasi atau pemahaman kepada kedua kelompok di salah satu rumah kelompok tani, dan kita sudah sampaikan pemahaman terkait dengan bagaimana pola pengembangan sesuai dengan program PDKT. Kemudian selanjutnya kita lanjut untuk melihat ke lapangan, memverifikasi kesesuaian data, kita mencari informasi sesuai dengan syarat-syarat yang ketentuan yang memang sudah diberlakukan terkait dengan lahan, kemudian kesiapan sumber airnya, kemudian lokasi kandang, dan hari ini saya berada di rencana lokasi kandang yang akan dibuat oleh kelompok Sumber Rezeki, yang nantinya ini akan menjadi lahan untuk pembuatan kandang dan pakan. Untuk lahannya tadi setelah kita teliti sekitar antara 2 sampai 3 hektar yang disiapkan oleh kelompok, dan ada lainnya di spot-spot lain, di anggota-anggota lain yang juga menjadi spot untuk pembuatan lahan. Intinya secara keseluruhan dari hasil verifikasi kami bahwa kami melihat bahwa kelompok ini sebenarnya siap, tapi nanti mungkin kita akan lebih mengembangkan ke kesiapan kelompok secara administrasi maupun dokumen-dokumen lainnya yang nantinya bisa menjadi salah satu pendukung nanti untuk ditetapkan sebagai penerima desa korporasi ternak. Tadi juga kita sudah sempat mengunjungi Pak Mulofer. Ya, beliau adalah ketua badan usaha milik petani. Artinya ini luar biasa, kami ke sana sudah melihat kondisi usaha yang dilakukan oleh Pak Mur. Ini menjadi salah satu usaha yang bisa dikolaborasikan dengan PDKT. Artinya di Pak Mun sebagai badan usaha milik petani yang sudah mengembangkan usaha pengembangan sapi dengan menggunakan pola-pola penggunaan AM11 yang MA11 yang digunakan untuk pembuatan pupuk, kemudian pakan, kemudian minum ternak, dan dikembangkan menjadi pengolahan pupuk yang nantinya bisa dikolaborasikan dengan teman-teman PDKT sebagai mitra untuk bisa menjadi mitra kerjasama di dalam mengembangkan usaha peternakan. Dan kami sudah tadi menjejaki kepada Pak Mun bahwa kesiapan beliau juga untuk mendukung PDKT di Kutai Barat. Hari ini Kamis tanggal 6 Desember tahun 2023, kami dari tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pertanian Kutai Barat, kami telah melakukan pertemuan verifikasi PDKT, program PDKT di salah satu lokasi rumah dari kelompok ternak Sumber Rezeki. Nah, dalam acara verifikasi tersebut juga kami melakukan edukasi terkait penyakit PMK dan juga penyakit yang lainnya yang bisa menyerang ternak-ternak yang ada di kelompok. Jadi kami juga melakukan sosialisasi terkait program kesehatan di kelompok tersebut. Perkenalkan, nama saya Julianti, saya penyuluh Kampung Rejo Basuki, BPP saya di Barong Tongko. Saya selaku PPL sangat mendukung kegiatan PDKT ini yang bertepatan dilaksanakan di Kampung Rejo Basuki dengan 2 kelompok, yaitu Sumber Rezeki dan Karya Bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alit Retno, Ketua Kelompok Tani Karya Bersama. Hari ini saya ke Kelompok Tani Karya Bersama berjumlah 15 orang dengan jumlah ternak 71 ternak. Harapannya dengan kegiatan kita pada hari ini dan kegiatan Kelompok Tani Karya Bersama ini bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, baik dari anggota maupun ke masyarakat umumnya, dan harapannya untuk menjadi desa korporasi, tingkat populasi ternak di Kampung Rejo Basuki di Kutai Barat ini semakin meningkat,
dan peluang bisnis di peternakan yang dikelola oleh kelompok tani ini juga semakin meningkat. Untuk pakan hari ini di kelompok Tani Karya Bersama ada 5 hektar pakan hijauan yang sudah ditanam. Itu ditanam mulai tahun 2018, yaitu berjenis pakcong dan ada juga berjenis biograss, dan sudah kita manfaatkan untuk pakan ternak. Dan sekarang kita sudah tidak kesulitan lagi untuk mencari pakan ternak. Yang dulu kita masih menggunakan cara konvensional, yaitu mencari pakan ternak di pinggir jalan dengan waktu yang lama. Sekarang cukup dengan 15-30 menit kita sudah mendapatkan rumput pakan hijau yang berkualitas. Nama MISK, kelompok tani sumber rezeki, jumlah anggota 23, jumlah sapi 43. Harapan kesiapan menjadi desa korporasi ternak. Dan kami sudah menyiapkan lahan, tempat untuk kandang, dan juga untuk tanaman rumput. Sumber air sudah tersedia. Dan lahan tidak bermasalah, semua itu milik anggota dan siap dipinjamkan untuk kelompok tani.